Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai, baik itu untuk PNS maupun untuk P3K. Karena baik itu PNS maupun P3K, cara langkah-langkah untuk pembuatan sasaran kinerja pegawai tahunan atau tribulanan itu sama aja. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik, untuk langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ASN itu membuat MPH atau metrik peran hasil. Nah, metrik peran hasil ini displit ke 3 bagian Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Ada bagian administrasi, bagian pengawasan pemilu dan humas, dan bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum. Nah, untuk kali ini saya ambil contoh yang SKP-nya Pak Dede atau Pak Kadir Abdurrahman, yaitu seorang P3K dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai. Nah, Pak Dede ini kebetulan jabatannya itu perencana ahli pertama, di mana jabatan perencana ahli pertama itu di bawah naungan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Kenapa di bawah naungan Kepala Bagian Administrasi Maluku Utara? Dikarenakan yang berhak untuk membuat SKP atau yang berhak pimpinan yang berhak untuk bikin SKP itu mereka yang sudah satker, untuk Bawaslu Kabupaten yang sudah satker. Nah, untuk yang non satker masih ikut atau masih nempel di Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dan juga yang sudah satker, contohnya Ternate ya, itu kaseknya tidak bisa memberikan penilaian SKP, makanya dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi dikarenakan kasek voter itu masih statusnya DPK atau dipekerjakan atau PNS Pemda, belum PNS organik. Karena yang berhak untuk menilai kinerja seorang pegawai organik Bawaslu itu mereka yang organik juga. Kemudian untuk kali ini untuk Pak Kabakopan itu sudah saya bikinkan kinerja dalam setahun, di mana nanti Bapak Ibu dapat menurunkan dari kinerjanya Pak Kabakopan. Nah, di sini untuk Pak Dede sendiri jangan lupa untuk kinerja dalam setahun itu, untuk sasaran kinerja dalam setahun itu Bapak Ibu harus memperhatikan, harus linear dengan jabatan Bapak Ibu. Jangan sampai jabatan keuangan nanti malah kinerjanya 100% di pengawasan atau 100% di hukum. Diperbolehkan monggo kalau emang mau ada tambahan mungkin pengawasan dan sebagainya, tapi jangan sampai itu jadi kerjaan mayoritas. Jadi itu kalau bisa itu kerjaan tambahan sifatnya. Nah, untuk Pak Dede ini kebetulan karena perencana, di sini saya ambilkan contoh untuk kinerja-kinerja yang berhubungan dengan perencana. Contohnya, tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai. Nah, ini turun dari kinerjanya Pak Kabakopan, di mana pekerjaan Pak Kabakopan yaitu penyelesaian administrasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran yang siap ditandatangani. Nah, kemudian diturunkan kepada Pak Dede. Nah, dalam menurunkan ini nanti Bapak Ibu sendiri yang menentukan ya. Nanti Bapak Ibu menghubungi staf masing-masing. Ibarat Bapak Ibu nanti itu di bawah naungan KPKDM, nanti bisa menghubungi saya. Kemudian yang pengawasan nanti monggo dapat menghubungi staf pengawasan, yang hukum pun seperti itu. Nanti tanyakan MPH bagiannya masing-masing, nanti biar diurus mereka. Nah, kemudian dalam penentuan kinerja ini jangan lupa ya, Bapak Ibu harus menggunakan kalimat yang berhubungan dengan kata benda. Jadi bukan kata kerja, bukan untuk menyusun, itu bukan, tapi tersusunnya atau enggak dokumen rencana kerja anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang tersusun. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan pembahasan kata benda. Nah, setelah itu ketika kalau Bapak Ibu sudah membuat kinerja dalam setahun ini rencana kita dalam setahun ya. Jangan lupa Bapak Ibu harus menyiapkan evidence-nya yang berhubungan dengan kinerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan di kinerja ini. Jangan sampai Bapak Ibu sudah membuat kinerja tetapi belum ada data duduknya, itu nggak bisa dinilai nanti. Nah, kalau bisa saran saya ya, untuk berapa jumlahnya kinerja dalam setahun ini, kalau bisa 5 lah minimal lah. Kalau rata-rata anak-anak ini membuatnya 8, 9, ya 5 sudah lebih dari cukup. Nah, setelah membuat MPH selesai, membuat MPH atau metrik membuat kinerja dalam MPH atau metrik peran hasil selesai, Bapak Ibu untuk selanjutnya membuat form ini, aspek, indikator dan juga target.
Nah, kinerja yang di MPH tadi itu dipindahkan ke sini ya Bapak Ibu. Nih kinerja Bapak Ibu. Kinerja Bapak Ibu. Nah, kalau ini kinerja atasan. Nah, kinerja Bapak di sini. Nah, nanti kinerja masing-masing dari kinerja Bapak Ibu itu dibuatkan aspek indikator dan juga target. Aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu. Ini wajib 3 aspek ini. Nah, kemudian penjelasan dari aspek itu dituangkan di indikator. Ya, contohnya kuantitas itu berarti tersedianya dokumen rencana anggaran bla 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 bla. Nah, ini sorry. Rencana anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai. Targetnya berapa dalam setahun? 1 dokumen. Monggo boleh 5 dokumen, boleh 12 dokumen, boleh 100 dokumen, boleh asalkan ada evidence-nya. Kemudian yang selanjutnya kualitas. Nah, kualitas ini dia bentuknya persentase dan ini wajib 100%. Targetnya wajib 100%. Untuk indikatornya, pembahasannya adalah kesesuaian antara dokumen rencana kerja anggaran yang dibikin dengan ketentuan yang berlaku atau dengan regulasi yang berlaku atau dengan undang-undang dasar dan sebagainya. Kemudian untuk waktu, di sini adalah target waktu dalam menyelesaikan kinerja Bapak Ibu. Nah, kalau emang Bapak Ibu membuat dokumen rencana kerja ini bisa dalam 1 bulan aja, ya udah diisi 1 bulan aja nggak apa-apa. Jadi ini menunjukkan penyelesaian waktu Bapak Ibu dalam mengerjakan dokumen ini. Nah, semua kinerja Bapak Ibu harus dibuat aspek indikator dan juga target. Nah, setelah bikin aspek indikator dan target, untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi ini itu langkah-langkah untuk menyelesaikan kinerja Bapak Ibu. Nah, contohnya ini ya, dokumen rencana kerja anggaran Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan dokumen itu yang namanya rencana aksi. Nah, di sini ada 3. Nanti Bapak Ibu dapat menyesuaikan ya. Nanti saya kirim contohnya biar Bapak Ibu bisa contoh. Nah, jika 3 tahapan tadi, yaitu pembuatan kinerja dalam MPH, kemudian penyusunan aspek indikator dan juga target, serta yang terakhir ada rencana aksi. Untuk tahap utamanya atau tahap selanjutnya, Bapak Ibu membuka link e-kinerja pegawai, website e-kinerja pegawai. Nah, e-kinerja pegawai ini itu merupakan aplikasi dari BKN untuk pembuatan SKP. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu login menggunakan user MyASN Bapak Ibu. Nih jangan lupa nih ya passwordnya. Nanti kalau lupa hubungi saya aja nggak apa-apa. Nah, untuk Pak Dede sendiri Oke, tampilan awalnya seperti ini. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, Bapak Ibu lanjut ke menu SKP nih. Menu SKP. Kemudian tambah periode SKP. Nah, untuk kali ini nanti disesuaikan ya. Itu berarti 01 periode awalnya 01 Januari 2024. Kemudian periode akhirnya, periode penilaian SKP-nya yaitu dalam setahun 31 Desember 2024. Untuk pendekatan nanti Bapak Ibu memilih yang pendekatan kuantitatif. Klik OK. Oke, ini seharusnya muncul tapi ini kayaknya lagi loading. Klik lagi. Oke, langsung muncul untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu klik detail SKB. Tapi sebelumnya pasti ini buat Bapak Ibu P3K khususnya ya. Nanti waktu selesai klik kuantitatif itu pasti ada notifikasi
data atasan tidak ditemukan atau atasan belum membuat kinerja. Nah, untuk antisipasi hal tersebut Bapak Ibu klik profil ya. Nanti klik profil. Kemudian yang unit kerja ini Bapak Ibu ganti, edit profil. Kemudian diganti di unit kerja ini, bagian administrasi sesuai dengan bagian di provinsi. Kalau Bapak Ibu di PKPP berarti di bagian pengawasan pemilu dan humas Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Kalau yang berhubungan dengan administrasi juga administrasi. Kalau yang berhubungan dengan hukum nanti di bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum. Nanti untuk datanya nanti saya share di grup. Kemudian oke, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan pembuatan SKP. Nah, selesai pembuatan periode SKP, Bapak Ibu langsung klik detail SKP. Tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu tambahkan RHK, klik tambah RHK sambil melihat, bisa melihat di MPH atau bisa melihat di aspek indikator atau target yang sudah Bapak Ibu bikin tadi. Rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, jadi seperti ini. Nah, rencana hasil kerja kinerja atasan intervensi ini Bapak Ibu bisa melihat di MPH atau bisa melihat langsung di sini. Karena Bapak Ibu atasan Bapak Ibu harus membuat SKP terlebih dahulu, baru Bapak Ibu bisa bikin SKP. Sini atasannya, penyelesaian administrasi penyusunan kinerja siap tanda tangani. Kemudian jenis RHK-nya utama, kemudian rencana hasil kerja Bapak Ibu di copy paste dari sini aja. Klik OK. Nah, selesai tadi langsung muncul seperti ini. Kemudian tambah indikator, kuantitas, pilih kuantitas ya, indikatornya ini, tersedia dokumen bla bla bla, targetnya 1 dokumen. Nah, setelah itu lanjut sampai ke indikator ketiga, kualitas, targetnya 100%. Nanti klik aja ya. Oke, indikator terakhir yaitu waktu. Aspek terakhir waktu, targetnya di sini 3 bulan. Targetnya diisi 3 bulan aja. Nah, sampai ke kinerja terakhir atau kinerja kelima. Langkahnya pun sama. Ini saya cepatkan ya. Tambah lagi, dan atasan lagi. Rencana utama, rencana kinerja Bapak Ibu. Dan seperti apa? Kuantitas. Targetnya 1 dokumen. Oke, kalau Bapak Ibu sudah bikin semuanya, yaitu aspek target dan juga indikator, serta sudah menginput rencana hasil kerjanya, untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu klik ajukan SKP, klik OK. Nah, setelah ini Bapak Ibu langsung konfirmasi ke saya
kalau Bapak Ibu sudah mengajukan SKP-nya Bapak Ibu. Kemudian melalui atasan, melalui SKP atasan nanti saya bantu untuk menyetujuinya. Untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu kemudian tampilannya seperti ini. Tampilannya jadi seperti ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu klik yang di penilaian. Nah, penilaian. Kemudian setelah klik penilaian Bapak Ibu tambah periode penilaian. Nah, ini dibuat per triwulan. Jadi Bapak Ibu bikinnya itu triwulan 1 2024, triwulan 2 triwulan 3 dan triwulan 4 serta nanti triwulan final di tahun 2024. Jadi untuk penilaian kinerja Bapak Ibu dibikin secara triwulan plus final atau 12 bulan secara keseluruhan. Nah, untuk final, kenapa final? Final ini nanti disinkronkan dengan CASN untuk melihat indeks profesionalitas dan juga untuk pengkonversi angka kredit Bapak Ibu. Nah, untuk ini Bapak Ibu harus klik semuanya. Triwulan 1 sudah, kemudian ganti triwulan 2, ditambah triwulan 3, kemudian triwulan 4 dan juga final, periode final. Oke, di sini harus dipastikan bahwa sudah terinput semuanya, sudah tampil semuanya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu klik rencana aksi untuk triwulan pertama. Nah, rencana aksi yang telah Bapak Ibu tadi bikin. Jadi sudah terintegrasi rencana hasil kerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu bikin, kemudian ganti rencana aksi. Dan rencana aksi ini sifatnya semuanya wajib ya. Rencana aksi untuk untuk rencana kerja tersusunnya dokumen. Oke, baik, tinggal di copy aja, jadi lebih enak kita langsung oke tanpa ngisi target ya, nggak usah ngisi target. Saya akan cepatkan video ini. Biasanya samakan terusnya. Oke. Oke, untuk penyusunan rencana aksi triwulan pertama sudah diisi. Nah, kemudian Bapak Ibu wajib mengisi hal yang sama pada triwulan 2, 3, 4 dan juga final dengan tahapan dengan tahapan seperti tadi. Jadi rencana aksi yang Bapak Ibu susun ini yaitu untuk sebagai dasar penyusunan rencana aksi triwulan 1, 2, 3 dan 4 di aplikasi e-kinerja. Tahapannya sama seperti yang triwulan 1 ini, Bapak Ibu menyesuaikan aja ya. Nah, setelah menyusun rencana aksi, Bapak Ibu kemudian adalah pengisian bukti dukung. Nah, ini yang wajib ya. Nah, udah terin semuanya, kemudian bukti dukung. Nah, bukti dukung ini Bapak Ibu nanti itu untuk evidence-nya diupload di Google Drive, kemudian linknya wajib harus dapat diakses oleh semua orang atau editor. Kemudian linknya di copy di sini. Kayak contohnya, kalau ini kinerjanya tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran. Nah, nama buktinya nanti bisa gini aja, dokumen rencana kerja anggaran. Kemudian ini diisi link. Jadi link yang isinya link Google Drive yang isinya adalah evidence yang berhubungan dengan dokumen rencana kerja anggaran. Klik OK. Kemudian ini juga sama. Jadi langkahnya sama, Bapak Ibu, disamakan aja. Samakan aja. Kemudian realisasinya, jadi realisasi di triwulan 1 ya. Jadi ini kan triwulan 1. Nah, kalau triwulan 1 itu belum ada realisasi atau rencana kerja anggaran ini tuh belum dibuat atau rencana kerja ini belum dibuat, diisi 0 dokumen aja. 0 dokumen. Sumbernya dokumen rencana kerja anggaran. Bisa saja.
Begitupun kuantitinya, kualitasnya. Nah, kualitasnya karena belum dibikin atau belum bisa bikin, itu berarti 0%. Kemudian berarti 0 bulan karena belum dibikin. Oke. Untuk selanjutnya, jadi rencana kinerja yang triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan gabungan. Jadi kalau ibarat kinerja Bapak Ibu ini dibikinnya di bulan Agustus, berarti untuk yang triwulan 1 dan triwulan 2 itu targetnya masih 0 semuanya, dan itu nggak masalah, nggak akan mempengaruhi penilaian, karena yang mempengaruhi penilaian nanti di akhirnya, yaitu di final, apakah target yang Bapak Ibu susun di awal untuk kinerja Bapak Ibu apakah terrealisasi ataukah enggak. Nanti saya melihatnya di periode final. Tapi untuk periode 1, periode triwulan 1, 2, dan 3 dan juga 4, itu nanti adalah proses. Jadi proses Bapak Ibu untuk menyusun kinerja Bapak Ibu ini. Kemudian untuk yang selanjutnya sama, yaitu dengan link yang sama, yaitu di sini mungkin tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah. Nama bukti dukungnya laporan kinerja instansi pemerintah, kemudian link data dukungnya. Kaltar ini pun sama. Samakan aja nggak apa-apa. Kemudian targetnya yang kuantitinya, karena mungkin belum bikin laporan kinerja instansi pemerintah, mungkin laporan dibikinnya di akhir tahun di Desember, maka triwulan 1, 2, dan 3 itu belum adanya nanti di triwulan 4. Isinya 0 laporan. Oke, 0%. Bulan. Begitupun untuk kinerja yang lain ya. Ini mungkin kalau di triwulan 1 sudah dibuat atau belum, itu kalau ini kan 4 dokumen ya, dalam 12 bulan nih dia setiap triwulan harus bikin 1 dokumen. Nah, ini triwulan 1 sudah dibikin, ini pasti sudah dibikin. Kemudian 100% dibagi 4 berarti 25, karena dibagi triwulan, 4 triwulan. Kemudian ini 4 bulan. Ini emang agak lemot sedikit ya, dia harus betul sabar sih. Kemudian untuk yang terakhir yaitu evaluasi kinerja, Bawaslu menurut evaluasi kinerja, Bawaslu evaluasi kinerja. Itu nama dokumen evaluasi kinerja. Oke. Ini satu dokumen. Karena evaluasi kinerja ini dibikinnya setiap triwulan 1. Oke, ini 25%. Ini
4 bulan. Oke, kalau udah semuanya, kemudian Bapak Ibu ganti yang di triwulan 2. Begitupun untuk tahap selanjutnya ngisi di triwulan 3, triwulan 4 dan juga final. Nah, final ini gabungan ya Bapak Ibu, gabungan target untuk secara keseluruhan. Jadi contohnya ketika Bapak Ibu sudah bikin triwulan 1, 2, 3 dan 4, kemudian Bapak Ibu bikin yang final, sebenarnya tahapannya sama. Jadi kalau targetnya ini Bapak Ibu 1 dokumen, nanti di final adalah 1 dokumen. Jadi disamakan aja target Bapak Ibu secara keseluruhan ini. 1 dokumen berarti targetnya nanti realisasinya 1 dokumen, 100% pun seperti itu 100%, 3 bulan pun seperti itu 3 bulan. Tapi kalau emang ada laporan yang belum dibikin pada tahun 2024 atau dalam periode Januari sampai Desember, Bapak Ibu berarti nanti disesuaikan aja. Kalau 0 ya 0, kalau mau sesuai berarti ya harus disesuaikan sama target. Jadi sebisa mungkin realisasi itu sama dengan target Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan di awal tahun. Kemudian kalau udah selesai, Bapak Ibu langsung konfirmasi bahwa sudah selesai pengisian di periode triwulan 1, 2, 3, dan 4 serta final. Nanti saya bantu untuk penilaian. Oke, setelah pimpinan atau atasan Bapak Ibu menilai, atau dalam hal ini adalah kepala bagian menilai SKM Bapak Ibu dapat melihat hasil SKM Bapak Ibu, hasil penilaian Bapak Ibu di menu penilaian. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, sesuai dan baik. Jadi hasil SKM Bapak Ibu bisa dilihat di sini, baik atau sesuai ekspektasi namanya. Nah, kalau nggak mau lihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat di pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini bisa lihat di feedback. Nah, di sini sudah dinilai oleh Pak Kabak Kopan. Rating hasil kinerja Bapak Ibu sesuai ekspektasi, kemudian perilaku Bapak Ibu sesuai ekspektasi, di mana kesimpulannya ada di sini. Predikat kinerja Bapak Ibu adalah baik. Seperti itu. Nanti tahapannya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai bikin SKP, baik itu triwulan 1, 2, 3, 4 dan juga final, Bapak Ibu langsung konfirmasi kepada saya, biar saya segera untuk menghubungi atasan Bapak Ibu agar dapat segera untuk dinilai. Jika ada pertanyaan atau masih bingung, nanti Bapak Ibu dapat diskusi di forum P3K atau forum PNS, atau enggak nanti bisa langsung chat dengan saya untuk bagaimana cara pembuatan SKP yang benar. Tapi saya rasa untuk video ini sudah lebih dari cukup ya, udah jelas nanti Bapak Ibu dapat melihat atau menonton video ini untuk pembuatan SKP 2024. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.